Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam video firman Tuhan di kelas besar. Nah, kita akan memuji Tuhan, namun sebelum kita memuji nama Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami bersama-sama untuk melihat video ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan untuk puji-pujian kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkenan. Kiranya juga Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, pujian yang pertama dengan judul Batu Zaman yang Teguh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah jantungku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Lisan dan ratapan tak memberi pengampunan, rajin ku berusaha, tiada menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke tahta-Mu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Oke anak-anak, bersyukur untuk pujian yang pertama ini. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian, yaitu dengan judul di buku KPPK nomor 101. Judulnya Dahulu di Kota Daud. Kita memuji lagu Natal ya. Dahulu di Kota Daud. Dahulu di Kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, sang Kristus bayi mulia, Dia yang turun dari sorga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia. Tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihat Dia, dan kelak ku kan jumpa Dia di sisi kanan Bapa, sekitar tata Bapa berjubah putih mulia. Nah, gimana anak-anak? Kita sudah memuji Tuhan dengan pujian Natal. Nah, tak sabar sudah mau Natal ya. Nah, kita berdoa agar COVID ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi di gereja untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nah sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian nomor 123. 123 yaitu Sungguh Heran Penebusku. Tuhan penebusku, tersalib
dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Reda besar anugerahnya di dalam kasih-Nya untuk balaskan kasih-Mu. Ku serahkan diriku, rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, Pak Rudi harap anak-anak dapat duduk tenang dengan diam untuk menerima firman Tuhan. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar yaitu Injil Tuhan Yesus. Temanya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, pagi ini kami mau belajar firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus, yaitu tentang kelahiran dan Yohanes Pembaptis. Mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, untuk memahami, dan setiap pendengar dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Apa tema cerita kita pagi ini anak-anak? Ada yang tahu? Baik, kita ulang lagi. Temanya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dari Injil Tuhan Yesus, ya, bagian yang ke-10. Apakah anak-anak tahu siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis, ayahnya bernama Zakaria, ibunya bernama Elisabeth. Anak-anak, Zakaria dan Elisabeth, Alkitab katakan mereka adalah orang benar, orang yang saleh. Zakaria adalah seorang imam. Elisabeth juga keturunan imam. Namun mereka punya masalah. Apa masalahnya? Mereka mandul. Mereka tidak punya anak. Namun Tuhan berbelas kasihan kepada keluarga ini. Ketika dia mendapat giliran melaksanakan tugas keimaman, ya, Tuhan melalui malaikat memberitahukan kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung dan dia akan punya anak. Namun Zakaria dia tidak percaya, ya kan? Dia akhirnya apa yang terjadi setelah dia keluar, ya, menunaikan keimaman, ya, dia menjadi bisu. Ini Tuhan mau memberitahukan kita semua bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan
janji Tuhan. Dan dikatakan genap waktunya, ya. Elizabeth melahirkan. Artinya sudah waktunya dia melahirkan. Kita tahu bahwa wanita mengandung yaitu 9 bulan 10 hari, ya, harus melahirkan. Nah, ini Tuhan menepati janjinya kepada Zakaria. Di dalam Alkitab begitu banyak janji Tuhan kepada kita. Pasti Tuhan tepati. Tapi apakah anak-anak percaya? Apakah anak-anak yakin janji Allah? Dan Yohanes hadir di dunia bukan karena kebetulan. Sudah direncanakan Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan. Sama juga anak-anak dilahirkan dunia ini bukan kebetulan. Ini sudah diatur oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Apakah anak-anak tahu? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis hadir di dunia, ya, sudah diatur oleh Tuhan. Tidak hanya itu saja yang diatur, namanya juga sudah diatur. Ya. Kalau kita biasanya ayah dan ibu kita atau kakek kita yang memberi nama kalau sudah lahir, ya kan? Nah, tetapi ini Yohanes Pembaptis itu sebelum lahir sudah diberitahukan. Ya. Kapan pemberian nama pada saat Yohanes setelah dilahirkan? Menurut biasa orang Yahudi, ya, orang Israel, ya, setiap menurut hukum Taurat, setiap anak, ya, yaitu usia 8 hari harus disunat. Ini mengacu dalam Kejadian pasal 17, ya, pada Abraham, Ishak, sebenarnya juga disunat. Sunat ini menjadi salah satu sakramen. Ya. Pada saat ini tidak lagi kita sunat, tetapi baptisan. Ya. Di dalam kekristenan kita mengenal 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi kalau anak-anak, ya, mesti dibaptis. Ya. Di gereja kita ada 2 baptisan, yaitu baptisan anak dan baptisan dewasa. Ya. Mengapa kita melaksanakan baptisan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam amanat agung juga menyebutkan dan perintah Tuhan supaya dibaptis. Jadi kalau anak-anak yang menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, mesti dibaptis. Jangan sampai kita tidak dibaptis. Berarti kita melanggar, kita melalaikan perintah Tuhan. Kita lihat Yohanes Pembaptis, dia tidak lalai, tidak melalaikan perintah Tuhan. Dia dibaptis 8 hari. Ya, dan pada masa itu istilahnya yang dipakai pada saat itu adalah disunat secara lahiriah, tapi baptisan secara rohani kita dibaptis, ya. Ya.
Jadi kita disunat secara rohani. Jadi setiap kita perlu dibaptis, baik baptisan anak maupun baptisan dewasa. Setelah baptisan dewasa dapat mengikuti perjamuan kudus, dan setelah disunat, nah, barulah nama yang diberi nama, ya. Tetapi pada masa itu mereka semua pada bingung. Memang ada kebiasaan orang Yahudi, kalau anak pertama itu biasanya pakai nama bapaknya. Tapi pada saat itu semua keluarga, bahkan ibunya, semuanya tidak setuju karena tidak ada yang memakai nama ayahnya, ya kan? Nah, jadi akhirnya disuruh tanya kepada Zakaria, sedangkan Zakaria dia bisu. Nah, tapi Zakaria suruh ambil batu tulis, lalu dikasih batu tulis, kemudian Zakaria menulis, ternyata namanya adalah Yohanes. Jadi nama Yohanes itu adalah pemberian Tuhan. Yohanes adalah namanya Tuhan yang kasih. Nah, tentu melalui perjalanan yang panjang, ya, Yohanes, ya, mendapatkan namanya dari perdebatan dan lain sebagainya, ya. Setelah nama diberikan kepada Yohanes Pembaptis, ya. Pembaptis karena dia membaptis orang, namanya adalah Yohanes. Tapi kalau dia membaptis orang, maka menjadi Yohanes Pembaptis. Tetangga semuanya menjadi heran, ya. Mereka semua bersuka cita. Dia yakin percaya ibunya juga bersuka cita. Yohanes hadir di bumi bukan kebetulan, tapi sudah direncanakan, yang sudah dinubuatkan, telah digenapi. Untuk apa dia hadir di dunia? Menjadi berkat. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi. Kita lihat Yohanes, dikatakan dia akan, yaitu sebagai jalan, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi tugasnya bukanlah ringan, bukanlah mudah, tapi Tuhan pakai dia sebagai nabi yang sudah Tuhan rencanakan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu, waktu pertama kali. Saat ini juga anak-anak, Tuhan juga memakai anak-anak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan. Apakah malam, siang, pagi, tidak ada yang tahu. Tapi kita perlu mempersiapkannya. Yaitu pertama, kalau kita belum percaya Yesus, kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil. Kita memberitahukan kepada orang lain tentang Yesus. Dan Yohanes semakin besar, makin kuat rohnya. Dia tinggal di padang gurun, dikatakan.
karena dia untuk menunaikan tugasnya. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan anak-anak? Yohanes, dia hadir, sudah direncanakan, sudah ditetapkan, dan Tuhan pakai dia untuk melepaskan belenggu-belenggu dosa. Mereka pada saat itu, mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak mengenal keselamatan. Mereka tidak mengenal juru selamat. Dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, dia membuka jalan, memberitahukan, menceritakan siapa Yesus yang akan datang. Yohanes hadir sebagai bukti nyata janji Tuhan bukanlah janji yang palsu. Tidak seperti manusia berjanji palsu, tapi Allah tidak pernah janji palsu. Apakah kita sering berjanji kepada Tuhan? Kita tidak boleh palsu, kita harus tepati. Tuhan telah menjawab, telah menggenapi janjinya kepada Zakaria. Dia punya anak, yaitu Yohanes. Kemudian diberi nama Yohanes Pembaptis karena dia membaptis orang. Ini adalah anugerah Tuhan. Boleh saya katakan bahwa Yohanes hadir di bumi ini karena anugerah Tuhan. Sama kita juga hadir di bumi ini adalah anugerah Tuhan semata. Yang kedua, Yohanes hidup juga karena anugerah Tuhan, ya, di mana Tuhan menjawab, menggenapi janjinya dan memelihara Yohanes. Pada masa kecil bukanlah hal yang mudah. Kita mau makan, kita tidak bisa ambil sendiri. Kita sakit, kita tidak bisa memberitahukan. Dan saya yakin ini juga dialami Yohanes dan dialami kita semua. Tapi Allah itu luar biasa. Allah itu ajaib. Dia memelihara Yohanes, juga memelihara kita. Yang ketiga, Yohanes hadir di bumi menjadi berkat. Orang tua mereka bersukacita, tetangga bersukacita, dan semua bersukacita. Ayahnya bersukacita, bahkan memuji Tuhan. Ada yang heran, Yohanes menjadi berkat. Jadi kita hidup di dunia harus menjadi berkat. Dia mempersiapkan jalan kedatangan Yesus pertama kali, yang sudah dinubuatkan bertahun-tahun dan digenapi. Pagi ini juga Tuhan juga mau pakai anak-anak menjadi berkat untuk orang tuamu, untuk tetanggamu, saudaramu, sekampungmu. Tetapi apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita orang yang taat kepada Tuhan,
Yohanes ayahnya orang yang taat, dan Yohanes juga taat. Kita bisa melihat, ya kan? Ya, itu berikutnya. Jadi anak-anak juga harus taat, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam dosa, mulai hari ini kita mesti bertobat. Kalau kita hidup tidak sesuai firman Tuhan, mulai hari ini kita harus percaya Tuhan Yesus. Kita harus bertobat. Yohanes membawa kabar baik untuk bangsa Israel, yaitu kabar tentang kelepasan, agar mereka tidak terbelenggu lagi, mereka tidak hidup binasa. Dengan hadirnya Yohanes, dia memberitahukan bahwa ada juru selamat yang akan datang. Karena Yohanes adalah manusia biasa, dia adalah hanya seorang nabi, sama seperti kita. Kita bisa memberitahukan pada orang lain bahwa ada juru selamat, ada satu nama, hanya ada satu jalan, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Kisah 4 ayat 12, hanya ada satu nama dapat menyelamatkan manusia, dapat membebaskan kita dari hukuman. Maukah anak-anak memberitahu temanmu bahwa ada juru selamat? Maukah anak-anak beritahukan Yesus akan datang kedua kalinya? Karena Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia mati di salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian dia menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, berjanji datang kedua kalinya. Saat kita masih ada di bumi, kita ada kesempatan untuk dapat memberitahukan tentang Yesus. Pagi ini kita sudah belajar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari ayat Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 80. Anak-anak bisa baca kembali. Sebenarnya secara jujur, secara manusia, Elizabeth tidak mungkin melahirkan anak. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang kita tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kita bersyukur kalau kita dilahirkan di bumi ini. Itu sudah direncanakan Tuhan. Kalau kita jadi besar sekarang, kita bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kita. Tapi adakah kita mengucap syukur? Adakah kita memuji Tuhan? Adakah kita memuliakan Dia? Adakah kita menjadi berkat untuk orang lain? Maukah kita memberitakan Injil? Mau kita mengajak teman-teman kita datang kepada Tuhan Yesus? Jadi pagi ini kita telah belajar 3 hal. 1. Yohanes hadir di bumi karena anugerah Tuhan. Yang kedua, Yohanes hidup di bumi karena pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, Yohanes
di bumi, Dia mau menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekarang kami datang pada Engkau bersyukur, kami menyerahkan untuk pelajaran pagi ini terus selesai. Tuhan berkati sehingga setiap kami mendengar dapat mengerti, dapat percaya pada Tuhan Yesus kalau mereka dan dapat terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pakailah dan kami semua menjadi alat-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin.